Tidak terasa nih, sudah sampai pada upgrade-nya. Seri kedua dan merupakan upgrade dari Chaopin Z1 Pro yang pernah kita review sebelumnya. Bagaimana performa dari mouse Ergo satu ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse juga. Dan mungkin kalau kalian tertarik dengan audio, kalian bisa juga cek channel Sound Dignity ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah mouse terbaru dari Chaopin yang merupakan seri adiknya dari Chaopin Z1 Pro yang pernah kita review sebelumnya. Kalau Z1 Pro itu kan dia bentuknya kecil ya. Ini bentuknya normal, tapi ini adalah merupakan sebuah mouse Ergo yang memang saya tunggu-tunggu banget. Oke, untuk spek tentu aja ini bukan spek yang kaleng-kaleng sama seperti pendahulunya ya Z1 Pro ya. Di Z1 2 ini menggunakan juga PAW 3395 sebagai sensornya dan juga mendukung 1K dan 4K. Kebetulan yang punya kita adalah 4K, yang membedakannya adalah bentuk dongle-nya. Kalau 1K itu yang dongle USB biasa, kalau yang 4K itu bentuknya agak sedikit bulat. Oh ya, disclaimer juga, kita mereview ini kita tidak gunakan untuk gaming kompetitif. Mungkin next time ya kita akan gunakan untuk gaming kompetitif. Tapi right now kita hanya gunakan untuk editing, browsing, dan office use pada umumnya. Dan mouse satu ini menurut saya secara umum harusnya sudah sangat-sangat overkill banget. Dan untuk harga sendiri, mouse ini dipasarkan di angka sekitar 900 ribuan. Harga yang cukup oke dan sangat bersaing di bawah 1 jutaan tentu saja. Dan kita mau thanks berat untuk Mekis sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu Mekis ya, Mekis adalah salah satu online store yang berbasis di China yang menyediakan banyak sekali peripheral yang kalian butuhkan untuk gaming, untuk hobi, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja langsung di Mekis di kolom deskripsi di bawah. Oke, berbicara soal spesifikasi hardware, mouse satu ini sudah menggunakan PAW 3395 seperti Chaopin Z1 Pro ya. 3395 sudah sangat-sangat overkill juga untuk kebutuhan dan workflow saya. Dan mouse satu ini selain sudah 3395, dia juga sudah bisa mendukung triple connection. Jadi kalau kalian menggunakan mouse ini wired, Bluetooth, ataupun menggunakan dongle, bisa-bisa banget menggunakan mouse satu ini. Oke, untuk polling rate-nya sendiri ada dua pilihan, yang 1K dan 4K. Kebetulan punya kita yang 4K, jadi ini sudah mendukung sampai 4K. Bahkan 4K sebenarnya overkill juga untuk gaming-gaming yang kekinian ya, karena mungkin layar kalian juga tidak mendukungnya. Untuk switch-nya sendiri dia sudah menggunakan switch TTC Gold ya, yang bertahan sampai 60 juta kali klik. Apakah 60 juta kali klik cukup? Menurut kalian nggak cukup? Iya, gampang. Di sini mouse-nya ini hot swap ya, jadi kalian bisa ganti-ganti dengan mudah sebenarnya switch-nya, tanpa harus solder dan disolder kembali. Untuk DPI-nya tentu saja sudah mendukung sampai 26.000. Dan pertanyaan saya, siapa yang menggunakan DPI sampai 26.000? Apakah kalian menggunakan 26.000? Bisa share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apa ada nggak yang menggunakan 20.000 ke atas DPI-nya? Mungkin kalau ada bisa share ya di bawah. Untuk baterai sendiri, mouse satu ini tidak diberitahu berapa mAh ya. Cuma prediksi saya mungkin sekitar 400-500 mAh sih untuk baterainya ya. Kalau berbicara soal dengan Oni R1 ya, Vortex series ya, Oni R1 kalau nggak salah cuma 280 dan itu sudah awet. Di sini 400-500 harusnya super awet banget sih. Tapi memang ada perbedaan sensor, di mana sensor 3395 pastinya lebih boros dibandingkan 3311. Untuk penggunaan saya, skenario menggunakan sekitar 4-5 jam sehari selama 1-2 minggu, belum di-charge sama sekali, nggak ada masalah sih untuk mouse satu ini. Dan berbicara soal spek hardware banget, sudah TOTL banget untuk speknya, dan saya nggak akan ragu untuk merekomendasikan buat kalian yang mencari mouse endgame. Oke, untuk software sendiri, mouse satu ini sama ya dengan Chaopin Z1 Pro. Saya menggunakan software yang sama ke Detect untuk mouse satu ini, jadi nggak ada masalah sama sekali, dan tab-tabnya juga lengkap di software Chaopin ini. Di situ yang umum ada profile, lalu tombol-tombol untuk di remap, lalu ada tab lain untuk DPI, response rate, dan DPI light-nya, serta makro yang kompleks, dan terakhir adalah pengaturan umum untuk mouse satu ini. Dan secara umum memang softwarenya bisa dikategorikan cukup esensial dan lengkap sih, nggak ada yang kekurangan sama sekali. Fungsi-fungsi yang untuk gaming kompetitif ataupun untuk nge-cheat lah intinya secara game ya, itu ada semua di softwarenya. Oke, untuk build quality dari mouse satu ini mungkin akan sedikit subjektif ya, tapi menurut saya mouse satu ini sangat kokoh banget dan mantep banget build-nya ya. Beda dengan Oni R1 yang terkesan agak sedikit plastiki dan tipis gitu ya. Tapi mouse satu ini terkesan padat banget. Tidak ada bunyi cracking juga di mouse satu ini, semuanya terkesan solid banget.
Walaupun secara bobot ringan tapi tidak terkesan kopong sama sekali untuk mouse satu ini. Bawahnya juga terkesan solid. Overall build-nya solid banget ya. Jadi walaupun ringan tapi tidak terkesan kopong seperti Oni R1 yang pernah kita review sebelumnya. Dan salah satu mouse ergo yang saya suka banget ya. Dan memang saya mau jadikan daily driver saya untuk kedepannya menggantikan Oni R1 sebagai mouse ergo saya. Biasanya Oni R1 masih saya gunakan karena dia ergo ya. Tapi sudah ada Chaopin Z2 ini pastinya Oni R1 akan tersingkir. Untuk bobotnya sendiri ini ada di angka 65 gram dan itu sudah termasuk cukup ringan dibandingkan Nova V4 ya, V4 Pro atau apa namanya. Itu ada di 80 gram dan ini jauh lebih ringan. Dan mouse ergo ini asik banget sih menurut saya untuk dijadikan sebuah daily driver kalian. Oke, untuk user experience dari mouse satu ini ya, nggak ada masalah sama sekali. Overall cukup nyaman dan enak-enak aja dengan tangan saya yang berukuran sekitar 19 cm. Ini juga menjadi mouse ergo favorit saya sekarang ini dan juga bergantian dengan MacHost A5 Pro ya. Jadi A5 Pro untuk mouse yang non ergo, yang ambidextrous, yang ini untuk mouse ergonya. Jadi mantap banget, kedua feel-nya enak banget dan berkelas di masing-masing tipenya, ambidextrous dan juga ergo. Mouse ini juga terkesan ringan, jadi manuvernya pun enak ya. Mau kalian palm grip ataupun fingertip grip, gak ada masalah sama sekali penggunaannya di mouse satu ini. Dia memang cukup panjang ya. Kalau kalian mau yang claw grip, kalian bisa coba yang Z1 Pro. Tapi kalau kalian prefer yang mungkin palm grip dan fingertip grip, ini akan lebih cocok sih. Apalagi dia ergo, lebih enak banget. Dan bisa dikategorikan kalau kalian lihat di sini punuknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, jadi enak banget ya, nyantai gitu jadi pegangannya. Dan ini merupakan mouse ergo yang akan menggantikan Oni R1 saya yang sudah kalah secara di atas kertas. Untuk klik-kliknya kiri kanannya juga responsif walaupun agak sedikit laut ya. Mungkin bagi sebagian orang agak mengganggu, tapi bagi saya nggak ada masalah. Wheel-nya juga smooth banget dan ini kiri kanannya side button-nya juga clicky banget. Oke, untuk fitur dari mouse satu ini ya, untuk under 1 jutaan ini akan sangat bersaing banget, fiturnya berlimpah banget. Dia yang pertama adalah mouse ringan dengan berbobot hanya 65 gram. Selain itu sudah triple connection, mendukung Bluetooth, dongle dan juga wired connection, jadi lengkap di sini juga. Dengan menggunakan switch yang juga sangat-sangat berkualitas, 60 juta kali klik itu sampai kalian berapa tahun ya. Mungkin kalau bisa dikategorikan main Dota itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun, mungkin baru 1 juta lebih klik ya. Kalau seingat saya, karena dulu saya sering double klik untuk Razer saya, SteelSeries saya, itu double klik semua, yaitu kalau nggak salah durability-nya cuma 1 juta klik ya. Kalau ini sudah 60 juta berarti 60 kali lipat. Anggaplah kalian bisa tahan 5 tahun gitu, pasti bisa dapat sih. Kalau kliknya 60 juta ya. Buat kalian main game kompetitif tiap malam gitu juga nggak akan bermasalah. Untuk spek lainnya di sini juga sudah mendukung 4K ya. Untuk polling rate-nya PAW3395 yang pastinya paten banget untuk performanya, jadi kalian nggak usah ragu lagi di situ. Untuk baterainya memang nggak dikasih tahu, tapi kapasitas baterainya harusnya cukup untuk mengakomodir mouse satu ini digunakan dengan ekstrim selama 1-2 minggu lifetime. Dan juga sebenarnya mouse ini bukan mouse yang fancy-fancy ada RGB-nya, cuma ada di sini RGB kecil banget LED di bagian tengahnya mouse satu ini ya. Tapi bukan yang glowing semua, all mouse-nya glowing gitu, enggak. Di sini memang agak minim untuk LED-nya. Nah, mungkin salah satu fitur yang mungkin tidak terlihat secara fisik yaitu dia sudah mendukung hot swap ya, hot swap untuk switch-nya. Jadi kalau ada apa-apa dengan switch-nya, kalian bisa ganti dengan mudah switch-nya ya, karena hot swap di mouse satu ini. Oke, kesimpulan. Bagaimana pendapat saya mengenai mouse satu ini? Z2 ini menurut saya lebih baik jika dibandingkan Oni R1 yang sama-sama ergo. Dan saya jelas lebih memilih Z2 ini dibandingkan C1 Pro karena C1 Pro terlalu kekecilan dan agak sulit aja dijadikan daily driver karena kekecilan itu. Mungkin dibuat mobilitas tinggi dibawa-bawa gitu di dalam kotak ataupun case dari laptop kalian mungkin oke ya. Cuma secara penggunaan daily saya akan pilih Z2 ini karena ini adalah mouse ergo terbaik yang pernah saya coba. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Z2 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi serta berikan like-nya juga agar dapat mendukung kemajuan dari channel kecil ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai mouse satu ini. Saya Sebastian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya and stay keep in touch.